Tak hanya handal dalam memburu kapal selam musuh, CN-235220 MPA TNI AL baru saja sukses lakukan MEDEVAC. CN-235220 MPA TNI AL baru saja sukses lakukan misi MEDEVAC, Medical Evacuation. MEDEVAC yang dilakukan CN-235220 MPA TNI AL dilakukan di Apron Lanudal Kupang pada tanggal 4 Februari tahun 2024. Dikutip dari Penpus Penerbal, MEDEVAC yang dilakukan CN-235220 MPA TNI AL bersifat hanya latihan. Walaupun bersifat latihan, terlihat jika CN-235-220 MPA mampu membawa pasien dan dapat dimobilisasi pada bagian ramdor pesawat. Dari penjelasan ini maka CN-235-220 MPA terbukti mampu melakukan misi MEDEVAC selain handal memburu kapal selam musuh. Selain itu, kedatangan CN-235-220 MPA di Kupang bertugas sebagai BKO di wilayah kerja Koarmadail. Pesut CN-235-220 MPA dengan pilot Kapten Laut P. Aditya MW beserta krunya selanjutnya melaksanakan ron remain overnight. Ron tersebut dilakukan sebelum CN-235-220 MPA melanjutkan penerbangan kegiatan misi penugasan patroli maritim NKRI di wilayah Komando Armada 3 Sorong. Setelah landing para kru pesut CN-235-220 MPA diajak Komandan Lanudal Kupang untuk rehat sejenak di ruang VIP Lanudal Kupang sebelum menuju kamar mes kru yang telah disiapkan. Pada sore harinya dan Lanudal Kupang mengundang kru CN-235-220 MPA makan malam bersama di wisata kuliner Angkatan Laut Kupang yang merupakan tempat kuliner terlengkap di kota Kupang bagian dari Lantamal 7 Kupang. Makan malam ini merupakan kegiatan rekreasi, refreshing sebagai bagian dari fungsi 5R Pangkalan TNI AL yaitu rebase, repair, replenishment, rest and recreation. Pada Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024 sebelum melaksanakan take-off untuk melanjutkan misi patroli, para kru pesut CN-235-220 MPA beserta prajurit Lanudal Kupang melaksanakan refreshing latihan evakuasi medis udara. Melansir dari laman Indonesian Aerospace, CN-235-220 MPA merupakan pesawat intai maritim yang dapat menjalankan berbagai misi khusus. Misi khusus yang dapat dijalankan di CN-235-220 MPA adalah pencarian dan penyelamatan SAR. Selain SAR, peran CN-235-220 MPA berguna dalam kontrol zona ekonomi eksklusif ZEE. Dengan kemampuan tersebut maka CN-235-220 MPA dapat melakukan misi maritim surveillance and security. Sehingga CN-235-220 MPA mampu melakukan pengintaian dari udara ke permukaan. Serta kemampuan pengumpulan informasi data intelijen bisa dilakukan CN-235-220 MPA. Khususnya operasi maritim perairan serta pesisir bisa dilakukan oleh CN-235-220 MPA mampu dilakukan. Apalagi ada penjelasan bahwa CN-235-220 MPA mampu melakukan pertempuran anti-permukaan, anti-surface warfare (ASU). Dari deretan kemampuan tersebut maka jelas saja jika CN-235-220 MPA sangat berkualitas tinggi. Selain itu, CN-235-220 MPA memiliki kru yang sangat sedikit. Dijelaskan jika kru yang ada di CN-235-220 MPA hanya sekitar 8 orang. 8 orang yang ada di CN-235-220 MPA yaitu pilot, kopilot, flight engineer, 2 operator, 1 optional, serta 2 pengamat. Dari komposisi personel tersebut maka CN-235-220 MPA dilengkapi dengan beberapa teknologi unggulan. Seperti IFF Interrogator untuk membedakan lawan dan kawan andalan CN-235-220 MPA. Dan Automatic Identification System AIS Transponder ada di CN-235-220 MPA sebagai salah satu sistem deteksi andalannya.
Dari deretan teknologi andalan CN235-220 MPa tersebut masih difasilitasi dengan SATCOM Data Link. Selain SATCOM Data Link, ada juga salah satu sistem andalan CN235-220 ASW adalah Self Protection System SPS. Sedangkan sistem teknologi canggih CN235-220 MPa seperti EOIR sensor ada, serta GPS-IRS Navigation System terbenam di CN235-220 MPa sebagai tumpuannya. Terbukti pada CN235-220 MPa terlihat tampilan ruang kokpit serta ruang operator yang sangat canggih. Tak hanya ruang kokpit, tetapi CN235-220 MPa mempunyai handheld camera. Dan yang terpenting pada CN235-220 MPa adalah teknologi Electronic Support Measure ESM. Dengan adanya ESM pada CN235-220 MPa maka pesawat ini mampu menjalani misi peperangan elektronika. Terutama dalam soal menangkis dan menyerang target di permukaan mampu dilakukan CN235-220 MPa. Selain itu, CN235-220 MPa memiliki performa yang mengagumkan.